Hai guys, hari ini aku akan membaca bab 1 pada novel Tetangan dengan Konglomerat. Seperti biasa, kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Crystal duduk di kursi meja hias sambil mengenakan makeupnya. Ia berada di kamar ini sejak 5 tahun. Letaknya berhadapan dengan taman samping yang view-nya langsung ke kolam renang. Namun sudah 1 bulan ini ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sejak rumah di sebelah itu berpenghuni, tempat favoritnya ada di sini. Ia menatap ke arah jendela. Posisi kamarnya berhadapan dengan jendela kaca berukuran besar di seberang sana yang hanya ditutupi dengan hording putih transparan. Ia melihat sulit tubuh pria dengan postur tubuh tinggi dan profesional. Jujur, ia suka melihat pria bertubuh berotot di balik horden itu. Dia memiliki berbuku 6 pada perutnya. Tubuh itu terlihat sangat kuat. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana performa pria itu diranjang. Menurutnya, pria yang menjaga tubuh dengan baik sama juga dengan mempromosikan bagaimana gaya hidup sehat. Mungkin ada beberapa orang menyukai pria bertubuh biasa saja, bahkan cenderung berlemak. Namun sejujurnya, ia lebih tertarik pada pria yang tampil percaya diri dengan tubuhnya. Percayalah bahwa pria yang memiliki tubuh kencang jauh lebih menarik daripada pria yang membiarkan tubuhnya bergelambir kerana jarang berolahraga dan gaya hidup tidak sehat. Ia tahu bahwa setiap wanita memiliki karakter pria idaman tersendiri. Jika masalah penampilan fizik, banyak wanita di luar sana setuju bahwa pria berotot bisa membuat wanita deg-degan. Ia tidak tahu siapa pria di balik seluit itu. Yang pasti, dia sangat menarik. Setiap sore menjelang malam, pria itulah yang ia lihat. Sambil yakin pria itu baru pulang kerja, lihatin siapa. Otomatis Krista melihat ke belakang. Ia memandang Chris yang baru masuk. Krista menyungging senyum memandang sahabatnya yang berjalan mendekatinya. Dia mengenakan dress floral berwarna kuning. Hari ini mereka rencananya akan makan di Nara. Enggak lihatin siapa-siapa, ucap Crystal. Ia lalu mengoles lipstik berwarna nude pada bibirnya. Grace mengintip ke arah jendela. Ia melihat seorang pria di sana. Lo ngintipin tetangga, lo? Ucap Grace memelidiki. Ia melihat seorang pria di sana. Enggak kok, enggak sengaja aja, ucap Crystal. Ia tidak ingin Grace tahu bahwa ia sering melihat pria itu di sini sejak lama. Grace memandang dengan tatapan instan lagi, memperhatikan pria masih di sana. Tetangga lo konglomerat ya? Kayaknya sih, rumah lo jadi kelihatan mungil banget dibanding rumah tetangga, ucap Grace terkekeh. Iya, kayak mungil itu rumah gue jadinya. Ngeri juga sih rumah gede-gede kayak gitu. Nah iya, terlalu besar, ada liftnya. Kali ya tuh rumah. Kayaknya sih, pasti di basementnya penuh sama koleksi mobil mewahnya, timpal Grace. Sok tau banget loh, ucap Crystal. Biasa rumah model kayak gitu pasti ada basementnya. Gak mungkin gak punya, timpal Grace lagi. Iya sih. Crystal meletakkan lipsnya di meja. Ia kembali memandang bayangan orang pria, bayangin seorang pria di sana. Namun ia mengambil tas Hermes-nya, ia masukkan ponsel, lipstik, eyebrow dan dompetnya. Pikirannya sulit fokus setiap kali ia melihat pria itu di sana. Jujur, ia pernah berhayal ingin berhubungan intim dengan pria itu. Bisa-bisanya ia mimpikan ingin tidur bersama dengan pria yang sama sekali tidak kenal. Saat ini ia seperti wanita yang haus akan belayan. Yang benar saja. Ia tidak munafik bahwa ia sudah beberapa kali berhubungan intim dengan pria. Bahkan pernah ia lakukan dengan mantan kekasihnya, Ernest. Bentuk tubuh pria itu dan Ernest mereka hampir serupa. Ia tahu bagaimana performa mereka saat diranjang, yang membuat wanita penuh gairah dan tak berdaya. Pastinya mendapatkan kepuasan dan menyenangkan suasana hatinya. Ia tahu bahwa tubuh itu seakan menentukan banyak kekuatan. Karena seorang olahraga teratur, ia yakin betapa seksi ketika pria itu bertelanjang dada, dan mungkin dia akan lupa diri ketika berada di satu ranjang yang sama. Tetangga lo itu seksi banget, ucap Grace. Ia duduk di tempat tidur sambil memandang Crystal yang sudah bersiap-siap. Kayaknya sih gitu. Tetangga lo siapa sih? Grace semakin penasaran. Crystal menggedikkan bahu. Enggak kenal. Udah lama tetangga lo pindah di situ. Penasaran dulu enggak ada deh. Udah sebulan sih, ucap Crystal. Ia mendekati Grace. Grace memandang penampilan Crystal. Wanita itu seperti biasa berpenampilan menarik. Dia mengenakan mini dress berwarna hitam tanpa lengan, rambut panjangnya yang dulu coklatnya dan bergelombang kini berganti dengan rambut hitam sebahu dan lurus karena sudah dismoothing. Penampilan Crystal saat ini jauh lebih besar, lebih segar daripada dulu karena rambutnya hitamnya membuat wajahnya tampak semakin putih. Beberapa menit kemudian, Crystal dan Grace lalu turun ke bawah. Ernest masih hubungin lo? Tanya Grace. Masih nelpon mau flight seperti biasa. Lo sama dia pacaran? Grace menatap ke lantai bawah. Ia memandang Bibi sedang menutup pintu samping. Crystal mengedihkan bahu. Enggak.
Enggak sih, kalau dekat sih mungkin pacaran, masanya gue susah percaya LDR. Bener banget, apalagi Doski Pilot ya kan, ucap Chris. Di mana di landing, di situ ada teman tidur. Chris tertawa, setuju banget. Udahlah, bisa-bisa aja, jangan terlalu dipikirin. Kalau ngubunginnya, ya masih. Kalau sepenuhnya percaya, ya enggak. Dia terbang ke Paris, ke Barcelona, ke Dubai. Enggak mungkin kan sekelas Ernest enggak ngapa-ngapain di London. Emangnya beta cuma tidur sendiri? Iya sih, benar juga. Setuju sama lo, namanya cowok, nggak bakalan beta lah. Cuma kalau serius nanti, lagian nggak buru-buru nikah. Belajar dari masa lalu yang pernah gagal, ucap Kristen lagi. Ia menatap Grace yang buka kunci dari center lock. Kristen dan Grace masuk ke dalam mobil. Ia memandang Bibi muka pintu pagar. Mobil Grace pun keluar dan meninggalkan area rumahnya. Kristen bersandar di kursi sambil menatap arah jendela. Ia melihat ada beberapa mobil mewah masuk ke dalam rumah tetangganya itu. Keren parah sih tetangga lo. Lo lihat kan tadi mobil keren tuh masuk ke sana. Iya, lo harus melihat aktivitas tetangga tajir lo. Tanya Grace. Ya sekali, soalnya baru pindah juga orangnya. Gue kadang lihat mobil tetangga gue keluar rumah. Jam gue pergi kerja biasa di keluar rumah. Di balik kerja tuh jam-jam segini selebihnya enggak tahu apa-apa. Grace memicingkan matanya melihat Crystal. Kayaknya lo merhatiin tetangga tajir lo. Tahu banget jam pulang kerja dan balik doi kerja. Ucap Grace tertawa. Crystal ikut tertawa, enggak sengaja liatnya. Cakep enggak orangnya, tanya Grace. Crystal mengedikan bahu. Enggak tahu, enggak pernah lihat langsung sih, cuma samar-samar aja. Grace memanuver mobilnya. Ia memperhatikan jarak mobil dan motor di hadapannya. Oke, enggak. Enggak, cuma lihat lintas aja, lagian kaca mobilnya gelap. Komplek rumah gue dan rumah mama sama aja sih, enggak pernah kenal sama tetangga. Exactly, rumah gue juga. Krista tahu bahwa ketika ia tinggal di komplek rumah mewah memang sangat individual. Hunian yang ia beli beberapa tahun lalu memiliki lokasi yang sangat strategis berada di pusat perkotaan. Lalu lalang dan hidup pikuk perkotaan berlangsung selama 24 jam. Namun tidak lepas dari itu, tentunya ia lepas dari kebisingan. Ia tahu betul bahwa tinggal di rumah mewah seperti ini identik dengan status sosial dan lebih eksklusif dan keamanannya sangat terjamin. Satu saja kekurangannya, yaitu orang-orangnya jarang berbaur, jarang kelihatan karena pada dasarnya yang tinggal di sana itu sibuk dengan bisnis atau pekerjaan. Mulai dari pemilik pabrik, pemilik hotel, hingga jabatan tinggi seperti direktur. Coba lo kenalan sama doi. Kacau aja deh. Kenapa keren habis lo, siluetnya lumayan kan buat temen nongkrong dan temen bobo. Aneh aja deh lo, ucap Krista tertawa. Lagian kita kan gak tahu kalau dia udah nikah. Alis Chris terangkat, emang dia udah nikah? Gak tahu Chris. Belum kali, Chris. Kalau ada istri mau keminan bersatu rumah pasti ada family gitu deh. Coba sekali lo mandi di kolam pakai bikini. Diliatin lo apa enggak? Kan view kamarnya di sama kayak lo. Langsung ke taman lo. Enggak deh, nanti dikira gue caper lagi. Coba dulu, siapa tahu dia merhatiin lo. Lagipun di rumah sendiri, gue penasaran dia gimana. Kalau berenangnya sama lo gimana? Grace tertawa, nanti ya next time. Soalnya kalau rumah lo kecil males. Lo coba deh sekali pakai bikini rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa juga. Atau di kamar naked pura-pura nggak lihat dia. Grace tahu, lalu tertawa, nanti deh. Come on. Gue yakin tetangga lo belum married. Kita cuma mau tahu reaksi dia kayak apa. Sadar apa enggak lo merhatiin dia. Kristen melihat Grace. Ya sebenarnya setuju dengan ucapan Grace. Pikirannya sudah bergeli ya di kepalanya dan dia tahu apa yang harus ia lakukan di sini.